Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan dinasti atau kekhalifahan pertama setelah masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin berakhir atau masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Adapun nama dinasti Umayyah tersebut diambil dari Umayyah bin Abdi Syam atau Muawiyah bin Abu Sufyan. Secara garis besar, era pemerintahan dinasti Umayyah menjadi dua periode. Yang pertama, periode ketika di Damaskus yang berlangsung dari tahun 660 Masehi sampai 770 Masehi. Adapun periode yang kedua yaitu terletak di Cordoba, Spanyol yang berlangsung dari tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Adapun kejayaan dinasti Umayyah yaitu terdapat pada pemerintahannya dan bahkan luas wilayah yang pada saat itu dimiliki oleh dinasti Umayyah itu sangat luas, meliputi sebagian Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, pesisir Afrika Selatan sampai Andalusia pun menjadi wilayah kekuasaan dinasti Umayyah pada saat itu. Adapun keruntuhan dinasti Umayyah itu terjadi pada 750 Masehi, yang mana khalifah terakhir Bani Umayyah melarikan diri ke Mesir dan digulingkan oleh dinasti Abbasiyah, yang mana khalifah terakhir Umayyah itu melarikan diri ke Mesir dan diculik kemudian dibunuh di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sudah mulai lemahnya sistem pemerintahan dinasti Umayyah, maka berujung dengan digulingkannya dinasti Umayyah oleh dinasti Abbasiyah. Salah satu cara untuk menggulingkannya yaitu membunuh khalifah terakhir dinasti Umayyah yaitu Marwan, yang mana Marwan itu melarikan diri ke Mesir, diculik dan dibunuh di sana. Dan setelah kejadian tersebut, dinasti Umayyah pun tumbang, digulingkan oleh dinasti Abbasiyah dengan khalifah pertama yaitu Abu Abbas As-Saffah. Perluasan wilayah pada masa daulah dinasti Abbasiyah. Beberapa wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang sudah ditaklukkan oleh dinasti Abbasiyah kemudian dikembangkan menjadi pusat-pusat sebagai pusat peradaban Islam. Di antaranya ada Baghdad, Cordoba, ada Isfahan, ada Tabaristan, ada Ghazwana, ada Bukhara dan lain sebagainya, dan dijadikan sebagai pusat-pusat peradaban Islam pada saat dinasti Umayyah, pada saat dinasti Abbasiyah. Adapun kebijakan-kebijakan pada masa dinasti Daulah Abbasiyah, yang pertama, pimpinan negara dipimpin oleh kepala negara yang bergelarkan khalifah dan jabatannya sebagai khalifah. Yang kedua, beberapa wilayah negara dibagi menjadi beberapa provinsi yang mana dipimpin oleh gubernur yang bergelar amir atau hakim. Yang ketiga, tanda kebesaran dan tanda kehormatan diberikan kepada khalifah. Yang keempat adalah angkatan perang, yaitu berada di bawah naungan Diwan Al-Jundi yang terdiri dari angkatan laut dan angkatan darat. Adapun yang terakhir yaitu dibentuknya Baitul Mal sebagai wadah untuk mengelola dan mengurus keuangan negara. Adapun faktor-faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah, yang pertama persaingan antar bangsa, yang kedua kemerosotan ekonomi, yang ketiga perang salib, dan yang keempat adalah sebab dari penyerangan bangsa Mongol dan jatuhnya provinsi Baghdad atau daerah Baghdad. Bismillahirrahmanirrahim. Kekuasaan Islam di Spanyol. Adapun kaum muslimin dalam memasuki wilayah Spanyol tidak segampang periode yang sudah kita ketahui, akan tetapi kaum muslimin menjalani beberapa tahapan-tahapan sehingga kaum muslimin bisa memasuki daerah Spanyol atau Andalusia. Dan pada tahun 711 Masehi, yang mana kaum muslimin telah menyelesaikan penaklukannya di daerah Afrika Selatan, yang mana itu terdiri dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko, sudah
dilaksanakan oleh kaum muslimin. Kemudian timbul dua pilihan yang harus dihadapi oleh kaum muslimin, yaitu apabila kaum muslimin melanjutkan ke daerah utara, maka mereka kaum muslimin akan masuk ke Selat Gibraltar dan berujung kepada Spanyol, yang pada saat itu Spanyol merupakan negara yang penduduknya sangat banyak. Dan adapun memilih ke arah selatan, maka kaum muslimin akan masuk ke Padang Sahara atau jantung Padang Sahara, yang mana masyarakat di sekitaran Padang Sahara itu sangat sedikit. Akan tetapi inti utama, tujuan utama kaum muslimin bukan sekedar untuk memperluas wilayah, bukan untuk sekedar menaklukkan, bukan untuk sekedar ekspansi dalam menaklukkan atau menjajah wilayah-wilayah yang mana wilayah itu lemah. Bukan seperti itu tujuannya. Tetapi tujuan utamanya itu untuk berdakwah di jalan Allah, menebarkan agama, menebarkan ajaran-ajaran Islam kepada umat-umat atau kepada orang-orang. Maka terpilihlah pilihan Spanyol, maka kaum muslimin pun berangkat menuju Gibraltar dan berujung kepada Spanyol. Kemudian untuk perkembangan Islam di sana, seperti kita ketahui, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang mana Islam mempunyai hukum-hukum dan syariat-syariat yang bisa mencocokkan dan beradaptasi dengan lingkungan tersebut atau fleksibel. Maka faktor tersebut menjadi salah satu faktor yang mana Islam bisa diterima secara gampang, secara mudah di Spanyol sendiri. Dan dalam Islam juga tidak tidak dan dalam Islam juga tidak memperhatikan tentang kasta, yang mana kasta di dalam Islam itu sama, dan kasta kita yang membedakan di hadapan Allah yaitu adalah soal keimanan. Adapun faktor-faktor keruntuhan kekuasaan Islam di Andalusia, yang pertama diantaranya tidak ada ideologi yang ditanamkan di Spanyol. Maka oleh sebab itu mualaf itu tidak disejajarkan dengan orang-orang Arab. Kemudian kemerosotan ekonomi, yang mana para pengusaha gagal mempertahankan ekonominya, sehingga ekonomi bangsa, ekonomi negara Spanyol pun kemudian menjadi lemah. Kemudian yang ketiga yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, yang mana diperebutkan, yang mana peristiwa tersebut bisa dimanfaatkan oleh para ahli waris karena tidak jelasnya sistem peralihan dalam kekuasaan pada saat kekuasaan Islam di Spanyol. Bismillahirrahmanirrahim. Dinasti-dinasti kecil Islam. Dinasti-dinasti kecil Islam muncul pada saat pemerintahan kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Adapun faktor-faktor yang mendorong munculnya dinasti kecil Islam pada masa Khalifah Abbasiyah yaitu pertama, adanya persaingan jabatan khalifah di antara keluarga raja. Yang kedua, munculnya sikap fanatis bergolongan, yang mana itu dari golongan Abbasiyah non-Arab dan golongan Abbasiyah Arab. Adapun yang ketiga, yaitu karena luasnya wilayah kekuasaan Abbasiyah, sehingga karena luasnya wilayah kekuasaan Abbasiyah menjadi kekuasaan tersebut kurang terpantau, maka kurang terpantau sehingga daerah-daerah tersebut mengalami kemunduran. Kemudian yang keempat yaitu terjadinya goncangan-goncangan politik, yang mana dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga kerajaan yang memiliki kekuasaan di Baghdad. Adapun dinasti-dinasti kecil tersebut diantaranya ada dinasti Indonesia, ada dinasti Turuniyah, Ghazwaniyah, Samaniyah, kemudian Iblisiyah, dan lain sebagainya. Itu untuk dinasti-dinasti kecil Islam. Peradaban dinasti, tiga dinasti besar Islam. Yang pertama yaitu dinasti Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani adalah satu-satunya dinasti yang berhasil menaklukkan suatu imperium besar yaitu Konstantinopel. Adapun ekspansi yang sudah dilakukan oleh dinasti Turki Utsmani itu sampai bisa menaklukkan sebagian Eropa Timur, yang mana saat itu
sudah dalam penguasaan Khalifah Utsman. Adapun Khalifah Utsman merupakan khalifah pertama atau sultan pertama Turki Utsmani yang bergelar Padishah Al-Utsman atau Raja Keluarga Besar Utsman yang ditahtakan pada tahun 1300 Masehi. Adapun ekspansi yang lebih besar itu terjadi ketika pemerintahan Murad I, yang mana ketika pemerintahan Murad I itu ekspansi sudah bisa menaklukkan Adrianople atau dulu disebut Erdin dan sekarang disebut Turki, kemudian Balkan, kemudian lain sebagainya. Adapun masa kejayaan dinasti Turki Utsmani ini yaitu terletak pada masa kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih atau anak dari Murad II. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah salah satu sultan yang mana memimpin Turki Utsmani, dinasti Utsmani sehingga bisa menaklukkan Konstantinopel, yang mana Konstantinopel merupakan pusat bangsa Romawi, pusat imperium terbesar Kristen pada saat itu, atau bisa disebut juga negara adidaya pada zaman saat itu. Dan dengan keteguhan hati dan motivasi Sultan Muhammad Al-Fatih tentang hadis Nabi, itulah Turkihan Konstantia wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jish dari kaljais, yang artinya Konstantinopel itu pasti bisa ditaklukkan dan pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan prajurit yang menaklukkannya adalah sebaik-baik prajuritnya. Itulah motivasi Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga bisa menaklukkan Konstantinopel. Adapun faktor kemunduran dari dinasti Utsmani adalah setelah sepeninggalnya Sultan Sulaiman, yang terjadi krisis yang berujung pada digulingkannya khilafah Utsmani oleh seseorang yang idealis, oleh seseorang yang bisa dikatakan sangat benci sekali terhadap Islam, yaitu Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1923 Masehi. Maka dengan digulingkannya khilafah Utsmani, yang dihapuskannya khilafah Utsmani oleh Mustafa Kemal Atatürk, maka berakhirlah masa kejayaan Islam di Turki pada saat itu. Dan yang sangat sangat menjadi bahan ini adalah dirubahnya Hagia Sophia atau Hagia Sophia dari dulunya masjid menjadi museum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu dinasti Daulah Safawiyah. Pada mulanya dinasti Daulah Safawiyah itu berasal dari sebuah tarekat kecil, tarekat keagamaan, yang mana tarekat ini berpahamkan Syiah. Dan seiring berjalannya waktu, tarekat ini menjadi suatu tarekat yang besar dan menjadi daulah dinasti atau menjadi suatu gerakan politik pemerintahan. Adapun gerakan tarekat Safawiyah ini muncul di daerah Ardabil, Azerbaijan, sebuah kota di Irak, di Iran. Dan tarekat ini muncul pada tahun 1501 Masehi sampai 1736 Masehi, yang mana nama Daulah Safawiyah ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Safiuddin. Adapun masa kejayaan Daulah Safawiyah yaitu terjadi pada masa Sultan Syah Abbas I, yang mana kebijakan-kebijakan Sultan Syah Abbas I itu yang pertama mengurangi dominasi pasukan Kizilbash dengan cara membentuk pasukan yang baru, yang mana terdiri dari para tahanan perang dari Georgia, Armenia, dan Cirkassia, dan para budak-budak yang diberi nama dengan pasukan Gulag. Dan kebijakan yang kedua yaitu memberi atau mengikat janji dengan Turki Utsmani, yang mana dengan syarat Sultan Syah Abbas I harus memberikan sebagian wilayahnya, yaitu bagian wilayah Georgia, Armenia, dan sebagian Luistan kepada Turki Utsmani. Dan Sultan Syah Abbas juga berkomitmen atau berjanji tidak akan mengejek atau memperolok-olok dan menghinakan 3 sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Adapun faktor kemunduran dinasti Safawiyah yaitu sepeninggal Sultan Syah Abbas I, yang mana dinasti Safawiyah ini diperintah atau dikuasai oleh 6 sultan berturut-turut, dan pada masa ke-6 sultan ini
pemerintahan dinasti Safawiyah mulai mundur, mulai kelihatan kemundurannya yang berujung dengan keruntuhan dinasti Safawiyah. Kemudian yang ketiga ada dinasti Mughal di India. Mughal berasal dari kata Moghul. Dinasti Mughal yaitu suatu dinasti yang dipimpin oleh seorang raja yang berasal dari keturunan Asia Tengah, yaitu dari daerah Transoksania atau Turkistan. Dinasti Mughal didirikan oleh seorang dari India, yaitu Zahiruddin Muhammad Babur, anak dari Umar Mirza atau Umar Syekh Abdul Said, yang merupakan keturunan dari Timur Leng. Adapun dari nasab ibunya yaitu keturunan dari Genghis Khan yang masuk Islam dan pernah memerintah Asia Tengah sekitar abad 15. Maka dapat disimpulkan dinasti Mughal ini adalah keturunan dari Timur Leng, yang mana Timur Leng juga pernah melakukan ekspansi ke daerah Turki Utsmani. Adapun peradaban Islam di India telah menorehkan tinta emas dalam sejarahnya. Salah satunya ketika pemerintahan kerajaan dinasti Mughal. Nah, selama waktu kerajaan dinasti Mughal ini, Mughal menjadi negara adidaya, menjadi kerajaan yang mempunyai segala bentuk kekuatan dan terdaftar sebagai kerajaan terbesar di dunia pada saat kerajaan Mughal masih berdiri di India. Kemudian dalam hal ekonomi, Mughal sudah bisa mengekspor tekstil sampai ke belahan Eropa. Dan dalam bidang yang lain, dalam produksi atau yang lainnya, Mughal menjadi produsen garam, produsen wol, produsen kain-kain, dan produksi lainnya yang bisa mereka produksi untuk bisa diekspor ke bagian-bagian wilayah lain. Dalam segi hal pendidikan juga, dinasti Mughal sudah mencapai batas kesuksesan, yaitu dengan adanya bangunan-bangunan madrasah, adanya bangunan masjid, dan adanya perpustakaan yang tersebar luas di seluruh wilayah kerajaan Mughal. Islam abad 19. Perkembangan Islam pada abad 19 merupakan periode penting dalam sejarah yang merubah dasar peradaban pada dunia timur, khususnya Islam, dan dunia barat, dan khususnya lagi yaitu bagian Eropa. Dan pada saat ini kolonialisme barat mengalami kemajuan pada abad ke-19 yang melanda pada hampir semua belahan dunia Islam pada saat itu. Dan ditambah lagi dengan adanya penetrasi atau penerobosan kolonial barat yang melibatkan banyak negara Eropa berkembang sangat besar sehingga menjadikan dunia Islam terpecah belah. Kemudian dengan adanya penetrasi kolonial barat terhadap dunia Islam disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun untuk faktor internal, yang pertama ada kemunduran 3 kerajaan besar, yaitu sejak adik kuasa Turki Utsmani, yang mana pada saat itu kewilayahannya sangat luas, namun tanpa didukung dengan kemajuan di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi, sehingga dengan perlahan-lahan tidak mampu mempertahankan kekuasaan atas politiknya itu. Dan faktor yang kedua yaitu ekonomi dunia Islam mengalami kemunduran. Kemunduran ekonomi dunia Islam merupakan akibat besarnya biaya anggaran. Biaya anggarannya harus dikeluarkan dalam bidang militer, yaitu untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Dan selain itu juga karena umat Islam pada saat itu, adapun dunia Islam mulai kehilangan sumber pendapatan, sumber hasil dari jalur perdagangan Timur Tengah, yang mengakibatkan ditemukannya jalur yaitu Tanjung Harapan. Kemudian faktor yang terakhir atau faktor ketiga yaitu pemikiran nasional yang mulai berkembang di dunia Islam. Pemikiran nasional dan filosofis tidak lagi menjadi tradisi di kalangan umat Islam, sehingga mereka tidak mampu mengembangkan ilmu-ilmu mereka, mengembangkan pendidikan mereka, dan mengembangkan sains teknologi, dan mulai menutup pintu ijtihad untuk
orientasi kepada kehidupan akhirat dengan sikap taklid. Kemudian selanjutnya perkembangan Islam abad 20. Perkembangan Islam pada abad ke-20 disebut juga dengan periode perkembangan modern untuk umat Islam pada saat itu. Hubungan Islam juga dan kemodernan juga tidak lepas dengan membahas kondisi Barat, yang mana pada saat Islam mengalami kemunduran, di saat itu pula bangsa Barat mengalami kemajuan. Maka di sini timbul sifat keterbalikannya, itu di mana Islam maju dan Barat pun kemunduran. Dan ini berbanding terbalik saat Islam mengalami kemajuannya, saat itu adalah masa kegelapan bagi Barat. Ketika umat Islam sedang maju-majunya, maka ada sisi kegelapan di dunia Barat. Adapun faktor yang satu yaitu kemunduran Islam dan kemajuan Barat. Kemajuan Barat tidak lepas dari sumbangan khazanah keilmuan yang bersumber dari Islam dan metode berpikir Islam yang rasional. Di antara saluran yang masuknya peradaban Islam ke Eropa adalah Perang Salib, yaitu Perang Salib II, Perang Sisilia, dan Spanyol, yang mana merupakan daratan Eropa bagian dari Islam itu sendiri. Kemudian faktor yang kedua, adanya penetrasi, yaitu penerobosan kolonialisme Barat yang terjadi pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang, yang merupakan periode modern bagi sejarah Islam, yang mana di awal periode ini merupakan periode di mana Islam di bawah penetrasi, di bawah penerobosan kolonialisme Barat. Hal ini ditandai dengan kerajaan Sapawi yang sudah runtuh, yang sudah hancur di awal abad ke-18 Masehi, yang diteruskan atau muncul lagi dinasti Mughal pada saat itu. Kemudian perkembangan dunia Islam pada abad ke-21. Perkembangan Islam di abad 21 bisa disebut sebagai periode modernisasi pada abad 21 itu. Jika diteliti lebih dalam, sejarah yang ada pada masa sekarang ini, pada abad 21 ini, tidak terlepas dari sejarah-sejarah sebelumnya. Artinya rantai sejarah selalu mempengaruhi dinamika suatu hal, selalu mempengaruhi keadaan abad tersebut. Dalam suatu hal termasuk Islam, yang pertama Islam dan isu globalisasi. Sejak 14 abad lalu Al-Quran telah menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang universal, agama yang dimana tujuannya harus melampaui batas-batas suku, etnis, bangsa, dan bahasa. Tidak heran banyak yang terdapat di Al-Quran yang menyeru secara global. Kemudian hal yang kedua, dinamika sosial Islam berbicara tentang dinamika keagamaan yang mencuat dalam diri masyarakat, yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Khususnya Indonesia adalah munculnya nabi-nabi palsu, yaitu dengan merebaknya isu-isu berita-berita tentang adanya nabi palsu yang hanya terdengar di sekitaran wilayah Indonesia saja. Kemudian hal yang ketiga, adanya ketegangan hubungan Islam dan dengan hubungan Barat. Ketegangan ini yang paling menonjol dan mempunyai dampak yang besar bagi hubungan Islam dan Barat adalah peristiwa Perang Salib. Bagi kaum muslimin, kenangan hidup akan permusuhan dengan kaum Kristen ini sangat sekali untuk susah dilupakan. Adapun ini yaitu perkembangan Islam abad 19-20. Kemudian yang terakhir adalah masuknya Islam ke Indonesia. Latar belakang masuknya dan perkembangan Islam ke Indonesia adalah proses pengenalan dan penyebaran Islam atau Islamisasi di Nusantara. Merupakan salah satu tema pokok dalam kajian sejarah sosial dan intelektual Islam. Dalam hal ini, dalam kasus ini, bahkan menjadi perdebatan yang panjang dalam masalah batas tertentu yang harus berlanjut sampai sekarang ini. Adapun jalur-jalur Islamisasi yang dilalui, yang berkembang di Indonesia, yang pertama jalur perdagangan, yang kedua jalur perkawinan, yang ketiga pendidikan, keempat politik, kelima kesenian, dan yang terakhir adalah jalur tasawuf atau jalur aliran tarekat. Ditambah dengan Wali Songo yang ikut menyebarkan ajaran Islam dalam bentuk dakwah di daerah tataran Jawa. Adapun teori-teori
dalam masuknya Islam ke Indonesia, yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua teori Makkah, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat teori Cina. Dan ditambah dengan Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia dengan jumlah 250 juta penduduk, di atas Pakistan, India, Bangladesh, dan Mesir di urutan kelima. Adapun penerapan Islam di Indonesia itu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi gampang sekali untuk membaur di Indonesia. Islam di Indonesia juga tidak memaksakan orang-orang untuk masuk dalam agamanya, dan juga tidak menggunakan kekerasan dalam membela agama Allah. Karena mereka atau umat Islam, agama Islam memegang prinsip lakum dinukum waliyadin, yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka dengan hal itu Islam sangat gampang sekali berbaur dengan masyarakat serta bisa dengan mudahnya melekat dan menjadi salah satu agama dengan mayoritas pemeluk terbanyak di dunia, yaitu di Indonesia. Thanks for watching. Selebihnya, mohon maaf dari segala kesalahan. Terima kasih.